Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Dian Kalista dengan NPM 2317051020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan untuk memenuhi mata kuliah AI atau Artificial Intelligence dalam tugas atau ujian akhir praktikum, di mana kita di sini diberikan studi kasus di mana karena saya memiliki NPM dengan berakhiran 0 sampai 2, saya mendapatkan tema 1 yaitu diagnosa tingkat stres mahasiswa saat menghadapi tugas akhir. Di sini deskripsi kasusnya adalah kita disuruh untuk membuat sebuah sistem yang membantu dosen, wali, atau konselor dalam mengidentifikasi tingkat stres mahasiswa berdasarkan input gejala yang bersifat linguistik atau tidak pasti, seperti rasa lelah atau kecemasan, dengan menggunakan logika fuzzy, dan sistem ini juga harus menggabungkan antara fuzzy logic dan sistem pakar. Di sini saya menggunakan karena tingkat stres itu bersifat subjektif dan tidak pasti, kayak sering cemas, tidur nggak nyenyak, sama merasa tertekan, saya menggunakan beberapa indikator. Mungkin kita langsung masuk aja ke penerapan di sistemnya. Ini adalah sistem yang saya buat, di mana sistem ini memiliki skala. Jadi usernya disuruh untuk menginputkan skala di mana 0 sampai 10 untuk tiap gejala. Jadi di sini saya pakai indikator tingkat kecemasan, kualitas tidur, tekanan dosen, penurunan motivasi, sama pengerjaan tugas akhirnya itu makin mepet atau enggak. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke penjelasan kodenya sebelum kita demoin sistemnya. Pertama ada library, ya ini buat definisi library apa aja yang kita pakai dan untuk install library-nya. Selanjutnya ada definisi variabel fuzzy. Itu ini variabel buat istilahnya kayak buat masukin input dan output dari variabelnya. Ini kan kalau kecemasan, tidur, tekanan, motivasi, dan waktu itu termasuk ke variabel inputan yang bakal kita masukin untuk skala pengukuran stres. Nah, kalau stres ini variabel output yang dihasilin dari perhitungan variabel input tadi. Lanjut, di sini ada membership function. Ini tuh scalable dari tingkat stres itu. Jadi skalanya itu kayak rendah itu dari 0 sampai 4, sedang itu dari 3 sampai 7, tinggi itu dari 6 sampai 10. Ini kita masuk ke rule dari fuzzy-nya. Rule ini salah satu penerapan dari if then. Misal, if kecemasan tinggi, jam tidur buruk, tekanannya berat, maka hasil stresnya tinggi. Total di sini saya buat rule-nya ada 8. Jadi kita masuk ke outputnya. Di sini ada sistem kontrol. Terus ada juga input user. Di sini karena di ketentuan UAP itu user itu emang harus inputin skalanya sendiri. Ini untuk perhitungan dan output dari hasil perhitungan stres tadi. Terus ini hasil outputnya dan kategori dari hasil tersebut. Kalau misalnya di sini kan ada 3, ada kurang dari sama dengan 3,5 itu rendah, kurang dari sama dengan 7 itu sedang, sama lain dari itu artinya dia termasuk di kategori yang berat. Dan ini juga ada saran yang bisa dilakuin sama mahasiswanya setelah tahu kalau misalnya dia itu tergolong tingkat stres yang mana. Lanjut, ada visualisasi dari hasil perhitungan ini. Dan ini ada untuk menampilkan menampilkan membership function atau menampilkan seluruh function dari fungsi keanggotaan yang ada di sini, karena kan berhubung di sini ada 6
kecemasan, tidur, tekanan, motivasi, waktu, sama stres. Jadi nanti dia bakal nunjukin 6. Langsung aja kita run. Di sini saya akan nyoba yang rendah dulu. Oh, oke, langsung aja kita run ya. Sini saya akan nyoba yang gejalanya tuh rendah. Tuh. Oke, jadi di sini tingkat stresannya rendah, sarannya ya gini. Terus ini dia nampilin visualisasi dari hasil yang di sini nih, visualisasi stress view. Nih visualisasi dari hasil stresnya. Kurvanya cenderung di arah sebelah kiri karena dia rendah tingkat stresnya. Dan di sini buat nampilin membership functionnya. Langsung kita demo kita coba yang berat ya. Stres berat, ada saran juga untuk nyoba hubungin segala macam. Dan di sini kurvanya cenderung di sebelah kanan karena dia tingkat stresnya tinggi atau berat. Dan juga ini fashion membershipnya dia cenderung kurvanya tuh tinggi semua karena dia tergolong di stres berat. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk UAP saya saat ini. Untuk UAP saya kali ini, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasannya bermanfaat dan membantu teman-teman. Terima kasih.